Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nue di pelajaran IPA kelas 8. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari yaitu terdiri dari 2 subbab. Subbab yang pertama kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia, yaitu kita akan belajar organ pernapasan manusia, mekanisme pernapasan pada manusia, frekuensi pernapasan, dan volume pernapasan. Sedangkan pada subbab kedua, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Contohnya influenza, asma, tuberkulosis atau TBC, dan peradangan. Nah, silakan kalian perhatikan, ini adalah skema apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu sistem pernapasan, kemudian dibagi menjadi 3, organ pernapasan, kemudian proses pernapasan, dan gangguan pernapasan. Pada organ pernapasan kita akan belajar hidung, tenggorokan, dan paru-paru, kemudian alveoli. Sedangkan pada proses pernafasan yang akan kita pelajari yaitu inspirasi dan ekspirasi. Sedangkan pada gangguan sistem pernapasan ini yang akan kita pelajari ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Kemudian ini adalah gambar skema pernapasan yang terjadi pada manusia, yaitu mulai dari rongga hidung sampai dengan alveolus. Oke, langsung masuk ke materinya. Struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia atau biasa disebut dengan sistem respirasi adalah semua organ yang berperan dalam proses pernapasan. Proses pernapasan pada prinsipnya adalah proses masuk keluarnya udara pernapasan. Secara biologis, bernafas merupakan proses pengambilan atau pengikatan oksigen atau O2 dan pengeluaran atau pelepasan karbon dioksida CO2 oleh tubuh. Proses pernapasan di dalam tubuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernapasan eksternal, yaitu pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi antara udara di luar yang terdapat dalam paru-paru dan darah yang berasal dari kapiler darah. Yang kedua yaitu pernapasan internal adalah pertukaran O2 yang dibawa oleh darah dalam kapiler dengan CO2 yang berasal dari sel-sel tubuh. Sedangkan yang ketiga yaitu pernapasan seluler adalah proses masuknya O2 dari sel-sel tubuh ke dalam mitokondria untuk menghasilkan suatu energi. Selanjutnya, kita akan belajar organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Udara masuk ke tubuh melalui 2 lubang hidung. Lalu rambut-rambut di dalam rongga hidung akan menangkap debu yang ada di udara. Yang terjadi di dalam rongga hidung adalah pertama yaitu penyaringan dilakukan oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir di rongga hidung. Kemudian terjadi penyesuaian suhu, yaitu udara yang telah kita hirup akan disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Yang terakhir yaitu pengaturan kelembaban. Kelembaban udara diatur agar sesuai dengan kelembaban di dalam saluran pernapasan. Selanjutnya kita akan belajar tentang tenggorokan. Di dalam tenggorokan itu terdiri dari 3, yaitu ada faring, laring, dan trakea. Faring yaitu rongga persimpangan antara jalan pernapasan dengan jalan makanan atau esofagus.
Terdapat uvula atau katup penutup rongga hidung dan juga epiglotis yang mengatur pergantian pernapasan dan jalan makanan. Laring yaitu terletak di antara faring dan trakea. Dindingnya tersusun atas 9 buah tulang rawan. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Trakea yaitu saluran pernapasan yang memanjang dari pangkal tenggorokan. Trakea yaitu saluran pernapasan yang memanjang dari pangkal rongga mulut sampai dengan rongga dada. Trakea menghubungkan rongga hidung maupun rongga mulut ke paru-paru. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru merupakan pusat dari proses pernapasan, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dari luar dengan karbon dioksida dan uap air yang berasal dari dalam darah sebagai sisa proses oksidasi biologis. Adapun bagian-bagian dari paru-paru yaitu pleura, yaitu membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Pleura berfungsi melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Bronkus yaitu cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bronkus berfungsi memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya bronkiolus yaitu cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Kemudian alveoli atau alveolus adalah kelompok terkecil yang disebut kantung alveolus di ujung bronkiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kemudian menyerap oksigen dan mengalirkannya ke dalam darah. Nah, ini bisa kalian perhatikan gambarnya. Oke, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian ada lobus. Lobus itu adalah bagian-bagiannya di sini. Ini lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian ini adalah trakea, di sini trakea. Kemudian bronkus. Ini ada cabang tenggorokan. Nah, ini di sini adalah bronkus, ada bronkus kanan, kemudian ada bronkus kiri. Cabang setelah bronkus, nih, di sini ada bronkiolus, cabang yang lebih kecil lagi. Kemudian setelah bronkiolus baru kita masuk ke yang namanya alveolus atau alveoli. Ini adalah pleura. Kemudian di bawahnya ini di bagian bawah ini adalah diafragma. Oke, selanjutnya mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan terdiri dari dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Inspirasi yaitu otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam paru-paru mengecil sehingga udara di luar memiliki tekanan yang lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Proses ekspirasi yaitu otot tulang rusuk berrelaksasi, tulang rusuk terangkat dan tulang dada turun kembali sehingga volume rongga dada mengecil.
Akibatnya, tekanan di luar paru-paru lebih kecil daripada bagian dalam sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, inspirasi yaitu terjadi jika otot diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara menjadi kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Pada proses ekspirasi, yaitu otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, akibatnya tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya, sehingga makin berkurang proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Pada laki-laki, kebutuhan energi lebih tinggi daripada perempuan, karena laki-laki cenderung lebih banyak bergerak. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensinya. Sebab adanya peningkatan metabolisme di dalam tubuh sehingga perlu oksigen lebih banyak. Kemudian faktor yang keempat yaitu posisi tubuh. Sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan karena disesuaikan dengan beban yang ditanggung oleh tubuh. Misalnya, saat berdiri dan duduk memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda. Selanjutnya, aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas akan membutuhkan energi lebih banyak daripada orang yang tidak melakukan aktivitas. Ketika tubuh butuh banyak energi, maka butuh banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasannya meningkat. Volume pernapasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pernapasan yaitu sebagai berikut. Pertama, permeabilitas membran respirasi, yaitu semakin permeabel, maka semakin cepat proses difusi. Yang kedua, luas permukaan membran respirasi atau epitelium. Semakin luas membran respirasi, maka akan semakin cepat proses difusi berlangsung. Yang ketiga, tekanan parsial gas, yaitu semakin tinggi tekanan parsial, maka semakin cepat proses difusi berlangsung. Selanjutnya, kecepatan sirkulasi darah di dalam paru-paru atau insang. Semakin cepat peredaran darah, maka semakin cepat proses difusinya. Selanjutnya, kecepatan reaksi kimia. Semakin cepat reaksi yang terjadi, maka semakin cepat proses difusinya. Oke. Pada bagian 1, pembahasan tentang sistem pernapasan manusia sudah selesai. Terima kasih. Yuk, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini supaya tidak hanya kalian yang dapat manfaat ilmunya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.